Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pitani Awalia, NIM C1F021080. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan Syariah Islam. Makna Islam. Islam berasal dari kata-kata yang berarti tunduk atau patuh dan memiliki makna seperti ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk total kepada Allah, suci dan bersih, selamat sejahtera, tenang dan damai. Dalam konteks agama, Islam berarti tunduk dan menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengadopsi keyakinan Islam disebut Muslim. Poin-poin penting tentang Islam meliputi konsep ketundukan, wahyu Allah sebagai aturan hidup, pengakuan bahwa hanya Islam yang diakui Allah, peran Nabi dan Rasul dalam menyampaikan ajaran Islam, hukum-hukum Allah di Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, mengikuti jalan lurus Allah, dan memandang Islam sebagai jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dengan memahami konsep-konsep ini, seseorang dapat memahami Islam sebagaimana ajaran yang membawa ketundukan, wahyu Allah, dan jalan yang lurus menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar-dasar ajaran Islam tersebut. Yang pertama ada Al-Quran, kitab suci. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini dianggap sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dan dalam setiap aspek kehidupan, yaitu ada ayat dan surah. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat dan surah-surah yang memberikan petunjuk tentang keyakinan, etika, hukum, dan tata cara ibadah. Umat Islam percaya bahwa setiap ayat memiliki hikmah dan petunjuk yang mendalam. Selanjutnya ada sunnah, tindakan atau perkataan Nabi. Sunnah merujuk pada tindakan, perkataan, dan persetujuan diam Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan cara hidup yang ideal. Hadis atau riwayat yang mencatat peristiwa-peristiwa ini juga dijadikan pedoman umat Islam. Hadis dan sirah. Hadis adalah koleksi perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan dan pelengkap kepada ajaran Al-Quran. Pelengkap kepada ajaran Al-Quran. Sirah di sisi lain adalah catatan sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, termasuk peristiwa-peristiwa penting dan keputusan-keputusan yang diambil. Selanjutnya ada tauhid, keimanan pada keesaan Allah. Dasar utama dalam ajaran Islam adalah tauhid, yaitu keimanan pada keesaan Allah. Umat Islam meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan tidak ada sesembahan selainnya. Selanjutnya ada Asmaul Husna. Umat Islam juga diajarkan untuk mengenal dan memahami Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik dan sifat-sifat mulia Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ini mencakup sifat-sifat seperti Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. Selanjutnya akhirat. Keimanan pada hari kiamat. Ajaran Islam menyatakan keimanan pada kehidupan akhirat yang menyakup hari kiamat, hisab atau penghisaban amal perbuatan, dan surga serta neraka sebagai tempat tujuan akhir bagi setiap individu. Keyakinan dalam kehidupan akhirat memotivasi umat Islam untuk melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan dosa, karena setiap amal akan dihisab dan mendatangkan penghargaan atau hukuman sesuai dengan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya ada syariah. Syariah adalah hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah, transaksi ekonomi, etika, dan hukum pidana syariah berasal dari Al-Quran dan Sunnah serta merupakan panduan umat Islam dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dengan memahami dan mengikuti dasar-dasar ajaran Islam, umat Islam diharapkan dapat hidup sesuai dengan nilai moral, etika, dan aturan yang telah ditetapkan dalam wahyu Allah dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hukum Islam dan klasifikasinya. Hukum Islam juga dikenal sebagai syariah, adalah seperangkat aturan dan norma-norma yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, transaksi ekonomi, hukum pidana, dan etika. Klasifikasi hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan sumber, jenis, dan tujuan. Berikut penjelasan mengenai hukum Islam dan klasifikasinya. Yang pertama, hukum Islam. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Setiap perintah dan larangan Allah terdapat dalam Al-Quran. Hukum-hukum utama seperti ibadah dan etika ditemukan di sini. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah merupakan tindakan atau perkataan Nabi Muhammad SAW, juga merupakan sumber penting hukum Islam. Hadis yang mencatat peristiwa-peristiwa ini memberikan penjelasan dan pelengkap kepada ajaran Al-Quran. Selanjutnya jenis hukum ibadah. Hukum ibadah meliputi aturan-aturan mengenai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini membentuk bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya ada hukum muamalah.
Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan sosial, termasuk perdagangan, kontrak, dan pernikahan. Selanjutnya ada hukum jinayat atau pidana, merupakan hukum yang menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hukum seperti pencurian, zina, dan pembunuhan. Tujuan hukuman ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu kemaslahatan atau maslahah. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Pencegahan kemudaratan atau mafsadah. Hukum Islam juga bertujuan untuk mencegah kemudaratan dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Selanjutnya ada klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, hukum fardu atau obligatori, yaitu hukum yang melibatkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim seperti sholat, puasa, dan juga membayar zakat. Selanjutnya ada hukum wajib. Meskipun tidak seketat hukum fardu, hukum wajib tetap ditekankan dan diwajibkan seperti memberikan hak waris dan membayar zakat. Hukum sunnah, tindakan yang dianjurkan tetapi bukan kewajiban, merupakan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada hukum mustahab atau disukai, tindakan yang dianjurkan dan mendapatkan pahala jika dilakukan tetapi tidak diwajibkan, contohnya adalah puasa sunnah. Selanjutnya ada hukum mubah atau hukum yang dibenarkan, tindakan yang diperoleh dan tidak memiliki aturan khusus. Tindakan ini tidak memberikan pahala atau dosa. Selanjutnya ada hukum makruh atau hukum makruh, tindakan yang sebaiknya dihindari meskipun tidak diharamkan, melibatkan tindakan yang mungkin membawa kerugian. Selanjutnya ada hukum haram, dilarang, tindakan yang diharamkan dan membawa dosa jika dilakukan. Contohnya adalah konsumsi alkohol dan berzina. Penting untuk diingatkan bahwa hukum Islam bersifat holistik dan mencakup semua aspek kehidupan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami tingkat kewajiban dan sifat berbagai aturan dalam Islam. Selanjutnya, tujuan syariah atau maqasid syariah. Tujuan syariah atau dikenal sebagai maqasid syariah mencerminkan maksud dan tujuan utama dari hukum Islam. Konsep ini berfokus pada mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Maqasid syariah ini mencakup sejumlah prinsip dan nilai-nilai yang membimbing pembentukan hukum Islam. Berikut adalah tujuan-tujuan utama maqasid syariah. Yang pertama ada al-din atau pemeliharaan agama. Tujuan utama syariah adalah memastikan pemeliharaan agama Islam dan keimanan umat. Ini mencakup kebebasan beribadah, perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan, dan penegasan nilai-nilai spiritual. Yang kedua ada hifz an-nafs atau pemeliharaan jiwa. Maqasid syariah juga bertujuan untuk melindungi dan memelihara nyawa manusia. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia, melarang tindakan pembunuhan, bunuh diri, dan tindakan lainnya yang dapat membahayakan jiwa. Selanjutnya ada hifz al-nasl atau pemeliharaan keturunan. Salah satu tujuan syariah adalah melindungi institut keluarga dan keturunan. Hal ini mencakup norma-norma tentang pernikahan, ketentuan warisan, dan hak-hak keluarga yang bertujuan untuk memastikan kestabilan dan keberlanjutan keluarga. Yang keempat ada hifz al-mal atau pemeliharaan harta, melibatkan perlindungan terhadap harta benda dan harta kekayaan umat. Syariah menetapkan norma-norma ekonomi termasuk zakat dan larangan praktik riba untuk mencapai keadilan ekonomi. Selanjutnya ada hifz al-aql atau pemeliharaan akal. Maqasid syariah juga bertujuan untuk melindungi akal dan kesehatan mental manusia. Ini mencakup larangan terhadap penggunaan alkohol, narkoba, serta melibatkan norma-norma etika dan moral. Yang selanjutnya ada hifz al-hon atau pemeliharaan kehormatan, melibatkan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Syariah menetapkan sanksi terhadap tuduhan palsu dan mengecam perilaku yang dapat merusak martabat seseorang. Selanjutnya ada hifz al-maqasid al-khamsah, pemeliharaan 5 tujuan utama. Terkadang tujuan syariah dijelaskan dengan memasukkan kelima tujuan utama di atas dalam satu konsep yang dikenal sebagai hifz al-maqasid al-khamsah. Konsep ini menekankan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Tujuan-tujuan ini memberikan arahan dan dasar bagi pembentukan hukum Islam dan memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman dan penerapan maqasid syariah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bermoral dalam konteks ajaran Islam. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang memuat ajaran moral, spiritual, dan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum syariah Islam dijelaskan sebagai panduan hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan individu dan masyarakat muslim. Berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, penekanan diberikan pada pentingnya pemahaman yang akurat terkait Islam dan syariah. Bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan prasangka negatif terhadap agama ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.